Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina, NPM 2375816, program studi teknologi data center. Baik, kali ini saya akan ngerjain lab 16.1.4, yaitu lab implement router distribution between multiplay protocol. Oke, pada kali ini lab ini kita buat topologi, sudah membuat topologi dengan sesuai dengan lab ini. Tapi di sini menggunakan gigabit Ethernet 0, sedangkan di sini menggunakan Ethernet 0 karena tidak ada gigabit Ethernet 0 ya. Oke, di sini ada bagian objektif. Jadi yang part 1 ini, yaitu bagian pertama, itu membangun jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dari dasar perangkatnya. Yang bagian 2 ini yaitu mengkonfigurasi dan memverifikasi redistribusi dua arah pada router 1. Lalu yang bagian 3 ini mengkonfigurasi dan memverifikasi redistribusi dua arah pada router 3. Dan yang bagian 4 ini yaitu memfilter dan memverifikasi redistribusi menggunakan router map. Di sini ada background skenario yang biasa disebut latar belakang. Jadi setiap protokol router itu memiliki perilaku redistribusi yang berbeda. Perilaku redistribusi default untuk EGRP, OSPF, dan BGP adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada router eksternal yang didistribusikan ke EGRP memiliki send matrix tak terhingga sehingga infinitive, dan router EGRP dengan metrik tak hingga tidak akan dimasukkan ke dalam tabel topologi EGRP. Selanjutnya ada router eksternal yang didistribusikan ke OSPF secara default bertipe eksternal tipe 2. Router yang berasal dari BGP memiliki set matrix 1, sedangkan dari protokol routing lainnya memiliki set matrix 20. Hanya jaringan kelas full yang didistribusikan, bukan subnet. Lalu ada router eksternal yang didistribusikan ke BGP memiliki origin bernilai incomplete, multi-exit discriminator MED di set sesuai matriks EGP dan web di set ke 32.768. Secara default, BGP tidak mendistribusikan router internal BGP. Jadi, pada lab kali ini, saya akan mengkonfigurasi redistribusi dua arah mutual antara beberapa EGRP dan OSPF pada router 1. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi redistribusi dua arah antara OSPF dan BGP pada router 3. Terakhir, router map yang digunakan untuk mendistribusikan rute secara selektif. Di sini ada 3 bagian yang dibutuhkan. Yang pertama ada 3 buah router, 2 switch, 1 PC, kabel konsol, dan Ethernet. Instruksi, oke. Untuk instruksi bagian pertama yaitu ada build the network and konfigurasi basic device setting, yaitu membangun jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat. In parts 1 you will set up the network topology and configure basic setting, yaitu pada bagian 1 ini saya akan menyiapkan topologi dan jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Lalu pada step 1, kabel the network as shown in the topology itu menghubungkan perangkat sesuai dengan topologi. Lalu langkah yang kedua, step 2, configure basic setting for each device. Jadi, mengkonfigurasi pengaturan dasar pada setiap perangkat. Jadi yang pertama kita hubungkan setiap perangkat melalui konsol, masuk ke mode konfigurasi global, dan terapkan pengaturan dasar untuk lab ini. Konfigurasi awal setiap perangkat tercantum pada konfigurasi di bawah ini. Jadi kita ngikutin konfigurasi pada router 1. Nah, sekarang kita masukkan ke router 1. Kita start. Setelah itu kita masuk konsol. Kita open. Oke. Kita masuk ke enable, config terminal. Setelah itu masuk hostname router 1. Setelah kita masukkan IP domain log. Lalu kita masuk ke IP lalu biner MPTD.
Setelah itu masuk ke router 1. Registry line console, no? Setelah itu jadi di sini kita masuk interface Ethernet 0/0. Kenapa? Karena di sini contohnya kita menggunakan Ethernet 3 gigabit Ethernet 0/0/0. Setelah itu kita enter, kita ikutin topologi punya kita. Lalu setelah itu kita masuk ke IP address, yaitu 10.1.12.1 255.255.255.0. Setelah itu kita masuk ke no shutdown. Setelah itu kita keluar. Nah, setelah kita udah masuk ke sini, sekali kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1, yaitu yang menghubungkan antara router 1 dengan D1 ya guys, switch port D1. IP-nya 11.1. No shoot, exit. Nah, setelah sudah, kita langsung masuk ke interface loopback. Jadi yang pertama ini kita masuk ke interface loopback 0. Setelah itu masuk ke IP address-nya. IP address-nya 1.1. Kita masuk ke IP OSPF network. Point network point to point. Setelah itu kita masuk ke OSPF cos. Lalu shoot kita aktifkan, exit. Kita masuk ke router EIGRP, yaitu 64.5.12. Ini guys. Nah, setelah itu kita masuk ke EIGRP router ID. Nah, setelah itu masuk ke network 10.1.11.0.0.0.255. Setelah itu kita masuk lanjutkan ke router OSPF 1. Router OSPF 1 dengan router ID Setelah masuk ke router ID, kita masuk ke network 10.1.1.0.
255 area 1. Setelah itu masuk ke 12 area 0. Exit keluar N. Ini adalah router 1. Konfigurasi router 1 sudah selesai guys. Sekarang kita lanjut konfigurasi router 2. Sebelumnya saya akan screenshot dulu buat laporan praktikum saya. Oke. Kita maju ke router 2 guys. Oke, ini laporan praktikum saya. Setelah ini kita cancel. Setelah kita sudah selesai, kita lanjut ke router 2. Kita konfigurasi seperti tadi. Enable config T. Hostname 2. Selanjutnya kita pakai no happy domain hub. Kita masuk ke banner OTD router 2 configure BGP router redistribution 1. Setelah itu X masuk ke login. Exit masuk ke interface internet 0/0 yang menghubungkan router 2 ke router 1. Oke, dengan IP address 10.1.12.2.255. Masuk ke Nashuda. Nah, setelah itu kita exit. Lalu kita masuk ke interface gigabit. Interface Ethernet 0/1 yang menghubungkan dari router 2 ke router 3 dengan IP-nya itu 10.1.23.2. Nah, ini nol. Seperti 1.3. Oke, lupa guys. Setelah itu kita masuk ke Nashoot juga. Lalu kita exit. Nah, setelah sudah di exit, kita masuk ke router OSPF1. Router OSPF1. Nah, dengan di sini router ID-nya, router ID itu 22. Setelah itu kita masuk ke network. Ya.
10.10.12.0.255 area 0. Tiga. Oke. N. Oke, jadi konfigurasi router 2 ini sudah selesai. Selesai dulu. Langsung kita laju sebentar ya guys. Langsung kita laju ke bagian sebelah sini. Oke, selanjutnya kita buat router 3 ya guys. Kita konfigurasi router 3 ini. Karena router 2 itu sudah selesai terkonfigurasi. Oke, kita lanjut ya guys. Tadi ada sedikit. Kita masuk ke router 3. Konsol. Enable. Victe. Setelah itu kita langsung step router 2. Oke. Di router 3 ini kita langsung ke no IP domain tadi. Setelah itu kita masuk banner dan port ID. Configure BGP redistribution. Setelah itu masuk file x timeout. Setelah itu login. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian exit. Terus kita masuk ke interface Ethernet 0/0 itu dari router 3 ke router 1. Router 2. Setelah itu dengan IP add 10.1.23.3 10.1.23.3 dengan subnet 255.255.0. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian no shutdown. Setelah no shoot kita exit keluar. Nah, setelah itu kita masuk ke interface Ethernet 1 yang menghubungkan dari router 3 ke D1. Interface dengan IP addressnya 110.1.32. Setelah itu kita masuk interface loopback. Loopback. No. Setelah itu kita masuk ke IP address yaitu 33122. Setelah itu IP OSPF network untuk
Nah, setelah itu kita masuk ke no should exit. Nah, setelah udah kita masuk ke router OSP1. Setelah masuk sini kita masuk ke router ID. Setelah itu ke network. Terus masuk ke router BGP 64 532. Setelah itu BGP router ID. Setelah itu no BGP default IPF4 unicast. Nah, 10.1.32.2 remote 64 532. Setelah itu masuk ke address memilih IPF4, lanjut dengan navigator 10.1.32.2 activate 10.1.32.2. Next hop self. Nah, masuk ke exit address memilih N. Oke. Nah, router 3 kita udah selesai konfigurasi. Sekarang kita tinggal konfigurasi router 2 ya guys. Nah, setelah itu kita masuk ke D1. Oke, kita masuk ke konsol. Oke, kita masuk enable config T. Lalu selanjutnya hostname D1. Nah, setelah itu kita masuk sama seperti tadi, IP domain lookup IP router, lanjut ke banner MOTD. Satu, konfigur BGP redistribution reinforce. Setelah itu masuk ke X timeout
lagi. Selanjutnya exit, terus kita lanjut ke kita interface rank. Ini kita nggak ada ya guys, kalau yang mau coba kita coba, nggak bisa karena kita kan rank beda, jadi kita langsung masuk ke interface ini aja. Support selalu F-nya 10.1.11.2. Sudah masuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface back. Di sini kita masuk ke IP 198.51.100.1.256. Nah, setelah itu kita masuk ke menu, aktifin lagi, kita exit keluar. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian router EGRP nya, router 64512. Setelah itu masuk EGRP router EG. Oke, selanjutnya kita masuk network 10.11.0. Satu 127. Oke, kita end. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasi untuk D1 nya ya. Sekarang kita konfigurasi untuk router untuk D2 nya, switch D2 nya. Ini sudah aktif. Sekarang kita harus konsol. Setelah itu no IP domain. Kita keluar.
Lalu kita masuk ke interface, kita nggak pakai ring ya, interface Ethernet access. Lalu kita masuk ke no support IP nya 10.1.2.2. Lalu kita masuk no shutdown exit. Setelah itu kita masuk ke interface loopback null. Interface loopback null dengan IP 209.165.201.1. Setelah itu lalu exit, kita masuk ke router PGP 64523. Setelah itu BGP router ID. Setelah itu no BGP default IPv4 unicast. Oke, masuk network. Masuk ke network 10.1.32.3 remote S 64523. network 10.1.32.3. Oke, setelah itu kita masuk address family IPv4. Setelah itu kita masuk ke network 209.165.210. Oke, udah selesai guys. Exit address family and oke guys. Lalu kita masuk screenshot. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian step 3 guys. Step 3 ini adalah verifikasi EGRP pada router 1. Nih. Nah, yang pertama ini kita di sini gunakan perintah show IP EGRP ini bos.
Nah, di sini nanti kita hubungi dulu nih, kita cek dulu nih di router 1. Paste. Nah, ini muncul dengan IP 10.1.11.12. Ini yang dimana output ini menunjukkan netboard EGP pada alamat 10.1.11 melalui interface gigabit Ethernet 0/1 di router 1 ini itu pada AS 64512 itu yang menandakan koneksi EGRP itu sudah terbentuk dengan benar. Lalu selanjutnya kita bakal cek IP router EGPRP backing gateway ini. Nah, di sini sudah muncul untuk hasilnya. Jadi diperhatikan untuk bahwa router EGRP itu internal berasal dari D1 yaitu loopback 0, yang dimana rute jaringan 192.5.5.1.100/24 ini dipelajari melalui EGRP, yang dimana kode D dengan next hop 10.1.11.2 ini yang menunjukkan router EGRP itu berhasil diterima oleh router 1. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke step 4. Jadi step 4 itu verifikasi OSPF pada router 1. Nah, yang pertama ini pastikan router 1 itu tuh memiliki satu tanggal OSPF dengan router 2. Jadi kita gunain perintah yang namanya show IP OSPF netboard. Kita paste. Nah, di sini sudah muncul bahwa output menunjukkan netboard itu dengan ID-nya ID-nya 222 dalam statusnya itu full atau BDR, yang dimana berarti terhubung dengan OSPF antara berjalan yang terhubung antara OSPF dan router 1 dan antara OSPF router 1 dan router 2 yang dimana terbentuk dengan baik. Lalu selanjutnya kita bakal cek show jalankan perintah masih di router 1 dengan perintah ini. Nah, perintah ini itu terlihat dua rute yang dimana antara intra area yaitu berjalan dengan 10.1.23.0/24 dan 10.3.3/24 yang dimana dipelajari melalui router 2. Router 2 10.1.12.2. Hal ini menunjukkan proses routing OSPF berjalan dengan sesuai dan router didistribusikan dengan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian step 5, verifikasi OSPF dan router 3. Yang pertama, itu kita buka router 3. Di sini kita pastikan verifikasi router 3 ini memiliki satu tanggal dengan router OSPF yang menggunakan perintah show IP network. Kita cek dulu hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu menunjukkan router dengan ID 222 ini full statusnya atau DR, yang menunjukkan menandakan bahwa OSPF itu telah terbentuk dengan baik. Lalu kita jalanin show gateway ini. Jadi ketika kita menjalankan perintah show IP router OSPF backing gateway ini, terlihat satu rute OSPF inter area 0 EI dari area 1 EI 1 ini guys. Ini itu dengan cos 17 dan satu rute OSPF inter area 0 dan cos 2 yang menunjukkan OSPF itu berfungsi dengan benar.
Lalu kita masuk ke verifikasi step 6 BGP router 1. Kita gunakan perintah ini. Nah, datanya ketika kita gunakan perintah terlihat bahwa tetangga dari BGP alamat 10.1.2 ini 32.2 ini dengan status stable di sini tuh menandakan sesi BGP itu aktif. Kita lanjut, masih di router 3. Ini kosong ya get networknya karena kita beda router. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian part 2. Bagian 2 ini di sini kita konfigurasi redistribusi dua arah pada router 1. Nah, langkah pertama ini di sini kita redistribusi EGRP ke OSPF. Jadi di sini secara default router EGRP masuk ke OSPF bertipe eksternal type 2E. Pada langkah ini type diubah menjadi eksternal type 1 E1 yang ditambahkan ke keyword subnet. Nah, kita ke router 1, kita masuk config deh. Itu masuk ke router OSPF 1. Next. Setelah itu langkah 2 itu kita di sini verifikasi redistribusi satu arah pada router 3 ES. Nah, kita masuk ke router 3. Di sini kita coba show IP ini. Di sini muncul ketika kita konfigurasi ini muncul redistribusi OSPF-nya ke EGRP-nya dikonfigurasi dengan menentukan matriks EGRP dengan rute yang dapat dimasukkan ke tabel topologi EGRP-nya. Selanjutnya, setelah ini di sini muncul ya hasil routingnya nanti. Nah, setelah itu kita masuk ke step 3, guys. Ini tadi masih step 2 ya, sekarang masuk ke step 3. Tadi tuh kan di step 2 ini kita pakai perintah show ini, dimana dia menunjukkan rute EGRP-nya berhasil masuk ke OSPF sebagai E1 dengan pos 22. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 3, konfigurasi redistribusi dua arah pada router 3. Bukan, redistribusi OSPF ke EGRP maksud saya. Salah ngomong. Kita masuk ke router 1. Nah, sekarang kita masuk ke step 4, guys. Step 4 itu verifikasi redistribusi dua arah pada D1. Nah, di sini kita hasil routingnya bakal menunjukkan nanti bagaimana 4 router EGRP eksternal dengan EX itu berasal dari OSPF yang menandakan redistribusi bahkan dua arah itu berhasil. Kita coba kalau show ini berhasil atau tidaknya. Ini ya, berarti tandanya dia sudah berhasil.
bukan guys, ternyata itu hanya di D1. Oke, bentar, saya screenshot dulu, bentar. Itu merokok di D1 guys. Kita masuk ke D1. Ini kosong ya guys. Selanjutnya kita masuk ke router 3. Nah, pada bagian part ini di sini itu tuh part 3 konfigurasi dan distribusi dua arah pada router 3 guys. Yang pertama ada step 1. Ini redistribusi OSPF dengan BGP. Kita masuk ke router 3. Setelah itu ini adalah redistribusi yang dilakukan di atas wilayah IP4 tanpa keywords tambahan, sehingga hanya rute intra area dan inter area OSPF yang masuk ke BGP saja guys. Nah, selanjutnya verifikasi redistribusi pada D2 ini ya guys. Jadi router OSPF muncul di tabel BGP dengan origin incomplete fax-nya. Kita coba di D2. Dia muncul networknya. Setelah udah, kita lanjut tes selanjutnya di router 3 ini. Coba guys, kita exit. Oke. Selanjutnya di sini kita coba cek di D2-nya untuk slide-nya. Oke, di sini terjadi 1 ya guys. Selanjutnya kita masuk ke router 3 guys. Nah, ketika udah selesai, di sini kita masih masuk ke bagian router 1. Oke, di sini muncul di router 1-nya ya. Oke guys, sekarang kita udah konfigurasi bagian router IP prefix ini. Terus habis itu kita coba show IP prefix list detailnya. Ini di sini udah ada detail-detailnya ya guys. Ini setelah itu kita coba show IP BGP network ini.
bagi 2, kita cek. Dia muncul 1. Terus sekarang kita coba ping terus 192.51.100.1. Kita tunggu. Oke, ini udah berhasil ya guys. Sekarang kita ping 192.100 source 209.165.201.1. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.